Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bersama kelompok Kartika Kencana ya dalam acara vlog yang bertema Pramuka di masa pandemi. Kali ini kelompok kita menghadirkan dua narasumber ya. Narasumber nanti kita bisa kenalan sambil bincang-bincang dengan narasumber yang sudah bergabung di channel kami ini. Saya sebagai ketua kelompok ingin menyampaikan ya, pertama yang terhormat sebagai narasumber, selamat bergabung dan mengucapkan selamat datang ya. Terima kasih sudah bergabung di kelompok kami, kelompok Kartika Kencana dalam acara vlog pada malam hari ini. Oke, kita langsung saja terhubung bersama narasumber ya. Mungkin untuk yang pertama mau siapa dulu? Mungkin bisa dibantu Kak Afna ya untuk memperkenalkan narasumber kita. Oke Kak, ini di sini ada yang namanya Kak Wulan. Beliau ketua DKR di Kuartir Ranting. Apakah suara saya terdengar? Terdengar tapi agak feedback gitu. Soalnya kan pakai dua perangkat ini Kak. Yeah. Oke, untuk Kak Wulan boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo. Halo Kak. Halo. Suaranya tidak dengar sih, tapi kecil, terus kayak feedback gitu. Perkenalkan, saya Maulana Madeni dari Ketua Dewan Kejuaraan Gubuk Daerah Gerobogan, Jawa Tengah. Salam kenal Kak. Halo. Salam kenal Kak Wulan. Halo Kak Wulan. Salam kenal juga Kak. Untuk yang kedua, silakan diperkenalkan Kak Dile. Narasumber yang kedua dari Andalan Kuarcap yaitu Kak Irvi. Untuk Kak Irvi, silakan untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Salam. Terima kasih. Nama saya Kak Irvi Afiroro. Saya dari Andalan Cabang Kota Salatiga yang biasa dipanggil Kak Irvi begitu. Keberadaan saya kebetulan juga menghantarkan kepramukaan di Pangkalan Man Salatiga. Jadi kakak-kakak semua bisa nanti disambung perkenalannya dalam momen-momen yang akan datang begitu ya. Terima kasih. Selamat untuk menjalankan tugas. Ya, Kak Irvi, salam kenal. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak narasumber. Nah, ini kita langsung saja kepada materinya. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang kegiatan pramuka di masa pandemi. Nah, mungkin ini dari Kak Ali. Mungkin kami akan bertanya-tanya sedikit nih Kak, mengenai kegiatan dari Kuarcap kakak-kakak, di Kuaran, kegiatan pramukanya seperti apa begitu. Selanjutnya, monggo dilanjut Kak Ali. Baik, begini kakak-kakak, ya, saya ada sedikit pertanyaan nih mengenai kegiatan pramuka, ya, ketika di masa pandemi yang seperti sekarang ini.
pertanyaan ini saya tujukan untuk Kak Ulan ya. Karena yang ketua DKC-nya. Jadi di masa pandemi ini bagaimana sih kegiatannya agar kita tetap sesuai protokol dan tetap mematuhi peraturan dari pemerintah dan kegiatan juga terlaksana terus gitu loh. Bagaimana Kak caranya? Halo, bisa didengar suara saya? Sepertinya punyanya Kak Ulan macet ini Kak. Boleh langsung saja ditanyakan kepada Kak Irvi mungkin Kak. Mungkin Kak Irvi bisa menjawab pertanyaan saya tadi. Oke. Terima kasih Kak Ali. Kak Ali dari mana ya tadi? Temanggung ya? Dari Temanggung ya. Iya sih. Pertanyaannya yang luar biasa ini. Memang di era pandemi ini sangat dilematis ya. Kita sejak Maret ya Kak ya. Maret tahun 2000 ini Maret sudah sampai melebihi Maret lagi. Iya, ini sudah 1 tahun lebih merasakan ujian yang sungguh luar biasa. Tapi ini merupakan suatu tantangan bagi kita, di mana kegiatan kepramukaan yang untuk menumbuhkan rasa cinta alam dan patriot segala bentuk suatu karakter untuk menciptakan hal itu memang tidak secara bisa frontal kita langsung menciptakan, mestinya dengan sebuah hiroh dan kekuatan, di mana ujian-ujian itu tidak menjadi suatu hal rintang begitu. Jadi kegiatan-kegiatan selama pandemi ini khususnya di kami sebagai andalan cabang ini ya juga sangat membuat satu dilematis, tetapi hal itu tidak menutup untuk melangkahkan kaki kami bersama di Kuarcap Salatiga untuk tetap bisa bagaimana melaksanakan kegiatan dengan program-program tertentu, misalnya di andalan cabang Kota Salatiga itu pernah yang pertama kali kegiatan itu dengan ini pengukuhan dan pelantikan Pramuka Garuda. Saat itu saya masih ingat Desember ya, jadi Desember ini bagaimana untuk menata, karena memang di program Kuarda waktu itu harus ada pelantikan dan pengukuhan. Nah di sana kami kegiatan itu sudah ya melalui prosedur tentunya tidak meninggalkan protokol kesehatan ya. Dengan secara virtual inilah kami melangkahkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan masing-masing adik-adik yang sudah ingin dilantik ini disiapkan dari masing-masing pangkalan. Jadi di tempat kami dikukuhkan di pangkalan yang sesuai dengan protokol kesehatan, di mana harus ada jarak, itu perwakilan saja, yang lain secara virtual di pangkalan masing-masing didampingi oleh kakak-kakak pembina begitu. Kemudian ada beberapa lagi ke depan karena masa itu sangat masih kurun waktu lama, tidak bisa kita prediksi kapan akan berakhir, maka kami membuat satu statement bahwa hal ini ingin memacu untuk lebih. Jadi program walaupun ada kurun waktu mesti ada kendala sedikit, tapi hal itu tidak menjadi suatu melemahkan motivasi. Alhamdulillah selesai kegiatan yang pertama, yaitu pengukuhan dan pelantikan Pramuka Garuda, ini akan disusul dengan adanya edaran yang dari Kuarda tentang seleksi raida ya Kak. Nah di sini kami juga melalui koordinasi kepanitiaan selanjutnya sudah dibentuk, akhirnya bisa menyelenggarakan atau melaksanakan ini seleksi raida. Kebetulan kami menghantarkan itu kan juga secara virtual ya, yang berlangsung lama gitu. Artinya to be continue begitu ya, ada kemah secara homestay. Di situ juga andalan kami bersama Kuarcap Salatiga itu mengikuti dengan
lancar, alhamdulillah. Di sana kan banyak sekali ya kegiatan yang vlog, kemudian harus upload, dan tugas itu adik-adik dengan penuh semangat dengan protokol kesehatan kami membagi dengan schedule yang ada begitu. Alhamdulillah juga bisa terlaksana dengan baik. Kemudian ada lanjutkan, tidak mematahkan semangat bagi kita, tetap berkarya di masa pandemi itu dengan berkompetitif di dalam squad challenge. Itu kami adakan bekerjasama dengan WhatsApp juga, itu mengadakan lomba berbagai yang mengikuti di era digitalis ini, yaitu video dari tingkat siaga, penggalang, penegak begitu. Dan alhamdulillah saat itu pun ya banyak yang mendaftar sehingga bisa berjalan lancar. Akhirnya terlaksana juga begitu, Pak. Itu diantaranya kegiatan kami yang keberapa tadi ya? Ketiga ya. Itu kira-kira November, Kak. Kalau Raide kan Maret ya. Gitu. Yeah. Kemudian disusul dengan beberapa agenda berikutnya itu yang barusan berakhir itu kapan ya? Kemarin sebelum puasa, Kak, ada KMD dan KML itu yang bekerjasama dengan Dispora dan Warcap itu mengadakan kursus baik tingkat mahir dan mahir lanjutan itu yang berlangsung juga tercukup amat lumayan panjang karena itu juga to be continue, yang mana pertama itu dibuka di lokasi SMK Negeri 1 Salatiga, kemudian akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya dengan memantapkan teknik kepramukaannya para pembina itu di Ground Pinus, ya. Ground Pinus itu daerah Salatiga, pokoknya ya sejuk untuk beberapa aktivitas kepramukaan di sana itu bisa memadai. Di mana yang penting kita itu dengan jalannya kegiatan tetap bisa lancar, terus terjaga protokol kesehatannya betul. Jadi di sana campingnya itu betul-betul satu tenda hanya 2 peserta. Ini karena untuk menjaga segalanya ya, menjaga jaraknya, kemudian kerumunan dan mobilitas untuk ke sana kemari sehingga bercamping di sana begitu. Baru pesan berakhir. Kemudian juga ada relawan yang dipelopori oleh DKC. DKC itu sebagai dewan atau di sana relawan di rumah singgah sehat itu sebagai tenaga administrasi. Nah, ini perlu kita apresiasi yang sungguh luar biasa, mereka membagi waktunya adik-adik di Dewan Kerja itu untuk meluangkan waktunya membantu di sana sebagai relawan untuk administrasinya, mendata sebuah kegiatan yang untuk penduduk yang harus atau pasien yang harus dikarantina begitu. Sehingga ini sungguh dharma yang luar biasa untuk mengaplikasikan dasar dharma pramuka yang betul-betul kita wujudkan atau manifestasikan dalam kehidupan begitu. Kemudian yang sangat menarik juga, adik-adik kemarin itu DKC Salatiga, kemudian bekerja sama dengan Saka Wirakartika itu ada yang barusan selesai kegiatan di masa pandemi itu adalah membagi takjil. Jadi kegiatan yang biasa selama mungkin sebelum pandemi itu berjalan dengan begitu meriahnya, tetap kami usahakan untuk saling berbagi di masa yang seperti ini. Justru menjadikan rasa yang sangat menyentuh untuk kita berbagi dalam suasana yang betul-betul mendapat ujian yang baik ini untuk meningkatkan rasa kedekatan kita dengan saling berbagi. Jadi kemarin itu cukup luar biasa, ada 350-an paket yang kami bagikan begitu dari Dewan DKC itu yang dibagikan kepada panti asuhan, kemudian berbagai orang-orang yang membutuhkan di perjalanan, kemudian panti asuhannya terbagi beberapa. Sekian
dulu ada yang mau ditanyakan nih, yang resen siapa ya? Ya, itu hampir sama dengan di tempat kami ya. Kemarin pengalaman di Udep saya itu sampai benar-benar ketakutan mau mengadakan latihan pramuka itu, mau mengadakan kegiatan itu sampai benar-benar ketakutan. Padahal sudah menerapkan sesuai protokol, tapi tetap aja barangkali ada orang luar tahu buat kegiatan itu kan, takutnya itu akhirnya kegiatannya cukup di internal aja, di ruang lingkup aja, enggak berani sampai keluar gitu, enggak berani. Gitu ya. Itu pengalaman kemarin. Oh iya. Nah, kami juga berkoordinasi di mana karena memang di masa sekarang ini sangat hati-hati, terutama memang proses untuk menjaga kesehatannya ya Kak, tapi ternyata alhamdulillah kita bagaimana untuk mengkondisikan dulu tidak terlalu banyak, sehingga mungkin dalam seketika itu membaginya kan hanya 15 dengan sket yang kalau kita bagi dengan panti asuhan kan cukup ngedrop, sehingga kita tidak harus berkerumun banyak Kak, sehingga domisili anak-anak atau peserta yang kita bagikan itu kan lokal ya, jadi kalau stretchingnya sudah nihil, kami yakinkan bisa begitu. Ya, mungkin memang hal itu perlu dipertimbangkan. Kalau misalnya di pangkalan kami pun kemarin masih keterbatasan karena memang ada aturan belum bisa tatap muka, sehingga untuk virtual pun live streaming itu hanya sebagian-sebagian begitu ya, tidak bisa optimal mungkin. Ya, tetapi kita dalam hati kita masih ada satu terselip, memang kita tidak harus bernuansa yang secara apa ya, seperti layaknya sebelum pandemi itu pokoknya harus berkerumun. Nah, ini tetap ada terselip suatu langkah kita itu menuju yang terbaik, dan insya Allah dengan protokol kesehatan yang kita terapkan betul-betul bisa membuat suatu nuansa yang berbeda begitu Kak. Oke, terima kasih Kak Irvi atas jawabannya dan masukannya. Nah, mungkin dari rekan-rekan kakak-kakak yang lain mungkin ada pertanyaan yang ada di benak hatinya, mungkin ada yang mau tanya, silakan. Monggo. Ini kakak-kakak berlangsung selama berapa hari ya? Ini sampai Agustus nanti Kak. Oh, ini juga berkelanjutan ya? Berkelanjutan ya Kak? Oke, siap. Jadi ini masih setengah perjalanan ini. Oh ya, enggak apa-apa, tetap semangat. Kami selalu mendukung hal-hal yang positif. Nah, dengan seperti ini pun suatu kontribusi yang luar biasa. Adik-adik sudah mempunyai suatu bentuk aplikasi yang lebih di antara kita yang seperti ini itu kadang-kadang kerelaan untuk berkorban kan juga sulit ya. Ini suatu bentuk yang bisa kita acungi jempol yang luar biasa karena memang harus berkarya di dalam suasana seperti ini. Baik, Kak. Halo Kak Irvi. Terima kasih Kak Irvi. Aku mau tanya ke Kak Ulan nih Kak. Gini, sebagai ketua DKR, ada nggak sih kendala-kendala Kak Ulan dalam menghadapi kepramukaan di masa pandemi kayak gini? Terus di Gubuk ada kegiatan apa aja nih Kak? Ya, terima kasih Kak Aftana pertanyaannya. Kalau untuk kendala pasti ada. Yang pertama ya tadi yang dijelaskan Kak Irvi. Kedengeran ya Kak suaranya ya? Kedengeran tapi kurang keras Kak. Ya seperti Kak Irvi tadi. Kalau masa pandemi kan kita masih belum bisa untuk ketemu nih, ada kegiatan berkerumun. Kalau pramuka kan identiknya lebih meriah itu kan. Kalau semisal kegiatan offline, ya kendalanya tadi kadang memang beberapa ikut serta kegiatan, ya kendalanya karena memang tidak mendapat izin dari pihak sekolah untuk ikut kegiatan, padahal sudah mengikuti kegiatan secara daring.
Dan di Gubuk pun selama 1 tahun terakhir ini, hampir semua kegiatan itu via kami biasanya pakai Facebook, WhatsApp, Telegram juga. Dan kemarin terakhir ada kegiatan leadership camp dan sekaligus pembentukan Satgas dari DKS sendiri, itu ada dari Pangkalan yang nggak ikut ya karena kendalanya ya dari sekolah tidak mengizinkan, dan juga itu mereka kayak feel-nya nggak, kurang wah gitu bilangnya kalau kegiatannya nggak offline gitu. Dan untuk kegiatan terakhir kali dari BKS juga ada Raimuna Ranting. Itu kami juga melakukan melalui via WhatsApp, Zoom, dan juga Facebook juga. Jadi kami mengundang dari andalan beberapa untuk mengisi materi gitu. Dan kadang kan kalau dari teman-teman di kepramukaan juga beberapa kurang, kadang ada beberapa yang kurang aktif gitu. Nah, kalau dari kami, biasanya tipsnya itu setiap kegiatan pasti ada kegiatan untuk mendapat piala, gitulah, dikasih reward. Jadi, untuk menarik perhatian dari para peserta gitu. Seperti itu, Kak. Untuk kegiatan juga masih banyak lagi sesuai program. Jadi, yang paling banget kendala itu pertama pas di bulan Januari tahun ini, itu kan dari kami ada kegiatan pitaran, terus penilaian admin. Pas saat itu 1 minggu sebelum kegiatan, dari Bupati Grobogan itu mengeluarkan surat edaran kalau tidak boleh ada kegiatan sama sekali. Nah, itu kan dari kami, dari Sangga Kerja kan nggak mutar otak gitulah. Gimana ini terus? Hamin berapa hari ya? 2 hari, itu langsung dari Sangga Kerja, yuk Kak, kita buat via daring aja. Jadi sebenarnya sebelum ada edaran dari Bupati itu, dari kami emang udah planning kalau kemungkinan ini bakalan nggak diizinin. Padahal kami udah sampai minta surat dari Satgas COVID, dari Polsek, dan juga kami juga sudah mengundang dari pihak TNI, juga dari Polsek juga untuk mengisi materinya. Jadi minta edukasi buat gimana sih cara berpramuka di era pandemi ini gitu. Kegiatannya sih seperti itu. Saja Kak, ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti untuk kendalanya hampir sama semua ya Kak ya? Iya, rata-rata ya sama. Ya, betul. Saya tambahkan sedikit pengalaman ya, memang benar kata Kak Wulan itu, di saat kita awal-awal pandemi itu, kebetulan di Kuarcap cabang Salatiga itu ada itu Kak, pesta siaga ya. Waktu itu tingkat cabang mengadakan betul-betul belum ada prediksi. Saat pertama waktu kita harus semua menghentikan aktivitas yang tatap muka pertama waktu itu, sehingga kami sudah prepare untuk segalanya. Terus ada edaran bahwa kita diberhentikan semua tingkat Jawa Tengah. Awal pertama itu sangat mengalami ya sedikit shock ya, dalam arti karena malam hari jam 1 baru turun itu SE ya. Nah, bagaimana seorang pramuka menanggulangi atau mensikapi hal-hal yang seperti itu. Jadi hal yang sama terjadi di kendala cabang kami atau Kota Salatiga itu waktu itu satu kota pesta siaga tingkat cabang. Kalau biasanya kan nanti akan kirim ke Binpil ya toh. Nah, di situ
itu satu pengalaman bagaimana mensikapi karena kita tidak bisa langsung lepas begitu saja ya. Itu kali pertama pengalamannya. Inilah dibutuhkan satu keterampilan bagaimana untuk memecahkan masalah-masalah begitu Kak. Jadi adik-adik yang ada di sini sebagai duta humas nanti harus tanggap gitu, tidak cuek. Ini harus ada mengantisipasi sebuah resiko, manajemen resiko sebuah kegiatan. Ini bicaranya mah sampai ke sana nanti ya. Terima kasih Kak Ulan, sama halnya yang terjadi. Jadi memang secara klasikal hal-hal seperti itu karena memang kondisi ya. Jadi kita bagaimana mensikapi. Oke, begitu Kakak semuanya. Mungkin kalau masih punya waktu 9 menit, kita masih bisa 3 pertanyaan mungkin. 3 ataupun 2. Ya, dari siapa? saya bertanya. Saya. Oh, oke. Raise hand-nya manual ya? Enggak. Tadi udah kayak gini, ini enggak direspon. Jadinya kayak gini. Langsung aja Kak Syarif ya. Terima kasih. Yang saya hormati Kak Ulan, dari DKR mana ya? Dari DKR Gubuk. Tadi tidak tercopy dengan baik. Oh iya, Gerobokan. Oke. Kak Wulan, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga membantu kelompok kami di Berkembang, Kak. vlog Kencana. Ketika pada sidang paripurna daerah, banyak teman-teman DKC dari lain kabupaten sekarang sudah sama-sama jadi andalan cabang, jadi pelatih, masih terus komunikasi. Saya berharap Kak Wulan, Kak Utami, Kak Dea, Kak Tantri, Kak Ali tetap saling berkomunikasi. Percayalah kata Warcap kami, tidak ada kebaikan yang hilang. Bahasa agamanya, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Pertanyaannya, biar nyambung, setujukah dengan pernyataan tersebut? Terima kasih. Oh, terima kasih Kak Syarif. Pertanyaan yang sungguh sangat luar biasa, out of the box banget ya. Oke, Kak Wulan nih bisa banget buat ngejawab. Mungkin singkat aja ya Kak Wulan, nanti biar ada next pertanyaan lagi. Oke. Pertanyaannya maksudnya kita menjalin komunikasi gitu ya Kak ya? Iya. Oh ya, untuk ke kita humas ini ya menjalin komunikasi pastinya kan kalau duta humas kan sebenarnya mengarahkannya untuk komunikasi via virtual ya Kak ya. Ya nanti bisa sharing-sharing bareng, terus sharing komunikasi sama teman-teman. Kan ada triknya juga. Sama saya juga bisa. Kalau Oke, sama cukup topik kurang nyambung ya. Halo Kak Syarif, apakah sudah terjawab? Sudah Kak, terima kasih. Terima kasih kembali. Next pertanyaan ya, mungkin dari saya sendiri. Untuk Kak Wulan nih, perkenalkan ya Kak, nama saya Utami, saya dari perwakilan Duta Humas dari Kabupaten Klaten. Kebetulan saya juga anggota dari Dewan Kerja Cabang Klaten. Di sini pertanyaannya simpel aja nih, gimana sih cara ngeyakinin buat rekan-rekan penegak Pandega untuk tetap berkegiatan walaupun di masa pandemi seperti ini? Maksudnya tuh gini, bagaimana cara ngeyakinin mereka kalau, oh iya nggak apa-apa, berkegiatan tuh nggak apa-apa, yang penting tetap mematuhi protokol kesehatan. Kayak gitu tuh gimana gitu loh cara ngeyakininnya. Terima kasih Kak. Terkopit dengan jelas? Iya. Oke. Kalau untuk meyakinkan ya Kak, saya kan di Dewan, menjadi Ketua Dewan Kecerani sudah 3 tahun. Sebenarnya tiap tahun kami selalu mengadakan yang namanya komitmen bersama. Jadi setiap setelah sidang paripurna kami itu ada namanya penandatanganan piagam komitmen bersama. Jadi semua ketua dewan ambalan dan kakak itu
menandatangani ya piagam tadi. Dan juga kan dari kami itu memang sudah memprogram, sudah terprogram jelas untuk kegiatannya, dan juga memang sudah mengarahkan untuk rekan-rekan pramuka di Gugur, terutama di Penegak, itu untuk prospek kedepannya untuk menjadi pramuka Garuda gitu. Jadi kayak mereka kan udah punya tujuan tuh, punya harus jadi pramuka Garuda. Jadi dengan adanya kegiatan dari ranting, itu kan salah satu syarat dari menjadi pramuka Garuda kan ada keterangannya aktif mengikuti kegiatan di tingkat ranting, cabang, daerah, dan tingkat arah. Jadi gimana kami dari Dewan Kerja Ranting memfasilitasi teman-teman yang di Ambalan dan di Saka dengan mengadakan kegiatan ini. Jadi secara mengalir pun mereka sudah yakin, dan juga karena ada penandatanganan komitmen itu, mereka udah bisa yakin sama kami gitu. Oke, terima kasih Kak. Jawabannya sungguh sangat luar biasa. Oke, ada yang mau bertanya lagi atau kita cukupkan sekian? Saya Kak. Oke. Ayo, Kak Tantri. Ya. Perkenalkan Kak, saya di Rosalie dari Kuartir Sage. Saya mau bertanya, selama Ramadan kemarin kegiatan apa aja ya nih yang udah dilakukan pada Ramadan di saat pandemi kemarin? Terima kasih Kak Dea ya dari sana. Kalau dari Dewan Kerja Ranting pasti kemarin terakhir mengadakan kegiatan ya lebih ke mengakrabkan diri dengan teman-teman dari Ambalan dan juga Saka ya Kak. Kami mengadakan buka bersama. Dan di sana pun kita memberi edukasi kayak penjelasan untuk kegiatan ke depan nanti baiknya seperti apa, harusnya bagaimana gitu. Dan yang terakhir itu kita ikut serta dalam PAM Lebaran. Kita melibatkan dari Satuan Tugas Dewan Kerja Ranting untuk mengikuti PAM dari Ramadan tadi. Jadi mengatur di dalam gitu loh Kak, dan menjaga di rest area. Dan juga ya lebih kebanyakan buka bersama, dan juga ada bagi takjil juga dari Oke, langsung seperti kegiatannya. Suaranya kurang jelas, Kak. suaranya menggema. Mungkin satu pertanyaan lagi masih cukup, Kak. Pengambilan dokumentasi foto sama Kak Nana. Satu pertanyaan lagi dong, Kak. Tantri pengen tanya. Oh iya. Sebelumnya kan di masa sebelum pandemi itu kan kayak anak-anak itu yang anggota pramukanya itu kayak nguasain materi banget gitu loh, Kak. Iya kan, bener Kak Wulan? Iya. Nah, iya. kalau sekarang kan jarang ada kegiatan gitu ya, Kak. Maksudnya sekalinya ada juga banyaknya online gitu. Terus gimana sih caranya biar kayak ilmu-ilmu yang atau materi yang sebelumnya udah diajarin itu anggota pramuka itu tetap nggak kelupaan gitu loh, Kak. Kan kalau dulu biasanya kalau offline ada uji-ujinya gitu ya. Langsung ke kakak-kakaknya gitu loh. Kalau sekarang kan uji tapi online kan kayak pasti banyak ya, tahu sendirilah ya. Ya mungkin bisa kasih tipsnya, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Tantri.
Kalau dari kami kan untuk kegiatan pertama tuh sebelumnya dari Dewan Ambalan itu rata-rata kan di sekolah pas masa pandemi udah nggak pernah ada kegiatan sama sekali kan, terutama latihan rutin. Nah, dari kami di Unpad Irani itu istilahnya kasih contoh gitu, mengadakan kegiatan, ini di masa pandemi kita bisa melalui daring. Dan juga untuk seperti yang saya katakan di awal tadi, setiap kegiatan di tangga kerja di Dewan Keserang itu pasti ada namanya giat motivasi. Jadi kita kasih reward, kita kasih piala gitu. Jadi setiap ada kegiatan nanti ada materi, mungkin kita buat proses. Nah, sebelumnya kan sudah kami siapkan untuk materinya nanti yang akan yang ada di dalam proses nanti materinya apa aja. Nanti sudah disampaikan kepada peserta. Jadi sembari mereka walaupun nggak ada latihan rutin, mereka masih bisa belajar biar mereka dapat motivasi dari rivalisasi gitu loh. Itu kan ada kegiatan podcast tadi, jadi mereka masih bisa belajar. Dan juga setelah itu pun kebanyakan dari Ambalan juga sudah mulai berani untuk ada kegiatan, masih ada latihan rutin, contoh di Gubuk kan ada sekolah negerinya di SMA Negeri 1 Gubuk itu sudah ada SSC Mantaki Sport Classroom gitu. Jadi per minggu setiap hari Sabtu dari Dewan pun ngasih materi ke adik-adik yang kelas 10. Gitu. Jadi untuk membangkitkan motivasi mungkin bisa dikasih reward setiap kegiatan. Jadi kan pramuka kan nggak cuma punishment ya. Jadi kalau ada yang bisa, ada yang belum, kita kasih reward juga. Jadi ada yang mutualisme. Jadi ada punishment, ada reward. Oke, terima kasih Kak Terima kasih Kak Wulan. Terima kasih Kak Wulan. Oke, semua sudah bertanya.